kita sedang menuju hari yang ketujuh. Bukan selamanya kita melayani mata, hanya memperingati saudara. Karena Yesus datang bukan untuk lahir lagi, tetapi Yesus datang untuk menghakimi orang mati dan orang hidup. Dan kita menjelang masuk pada hari yang ketujuh, memasuki kerajaan 1000 tahun. Di bumi ini nanti 1000 tahun kerajaan Yesus. Dan ini yang sedang kita nantikan. Nah, kita mempersiapkan diri dengan ketaatan. Ya, karena dikatakan dalam surat Ibrani pasal yang ketiga bahwa oleh karena ketidaktaatan daripada bangsa pilihan Tuhan, itulah Israel, maka mereka tidak, ya sudah divonis tidak akan masuk di dalam hari perhentian pada hari yang ketujuh. Ketidaktaatan sekalipun mereka bangsa pilihan Tuhan, tetapi oleh karena ketidaktaatan sudah divonis mereka tidak akan masuk di dalam hari perhentian, yaitu hari ketujuh, itu kerajaan 1000 tahun. Nah, bagi kita sekarang, mari kita hasilkan ketaatan supaya kita bisa masuk pada hari yang ketujuh. Kita akan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, sehingga kita akan bersama-sama Yesus dalam pemerintahannya selama 1000 tahun. Sehingga di dunia ini nanti saudaraku, tak ada orang jahat, tak ada orang yang yang penipu sihir segala macam sebelum kita ada. Selama 1000 tahun, saudara kita akan menikmati sepertinya di taman ini, di Taman Firdaus. Ya berlimpah makan nanti saja apa yang mau saudara. Semua nanti buah-buahan segala macam semua ada di dunia. Tidak masuk akal. Kalau kita pakai logika manusia kita tidak masuk akal. Mana mungkin? Sementara yang kuliah itu sekali. Mana ada buah anggur di sini nanti? Tidak masuk akal. Tapi yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagi Allah. Amin. Yang tidak mungkin bagi kita manusia secara logika pikiran kita, semua mungkin bagi Allah. Bisa kita beri nanti buah anggur di bawah. Itu makanya kita menerima firman Tuhan itu jangan kita pernah pasang pikiran dan logika, tetapi kita menerimanya dengan iman. Selalu kita katakan amin, amin, haleluya. Sekalipun kita secara manusia, bagaimana mungkin ya? Bagaimana mungkin nanti dipilih ditempatkan di Siak Kota pada di dan Bupati? Tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan Yesus, dia dari Bupati Yesus. Haleluya. Memerintah di sana. Itu setiap nanti berbuat ada. Kepalanya gitu, makanya berjuang kita melayani Tuhan. Semua pelayanan kita kami nanti di tempat Tuhan saya tempat memerintah sana. Haleluya. Yang selama ini tidak mau melayani, nah tidak kena bagian. Nah, syukur kalau masuk. Ya kalau saudara ikut dengan ular naga diikat, seluruh malaikatnya pengikutnya ikat semua, baru dilempar ke maut 1000 tahun. Nah, orang-orang yang tidak taat tadi tidak menghiraukan ya semua daripada Natal, jangan mengeraskan hati, tidak mau bertobat, tidak mau berubah. Nah di sana tempatnya nanti ikut dengan ular naga, diikat dengan malaikatnya, dibawa, dilempar ke maut 1000 tahun. Nah, sebabnya mari kita takwakan Tuhan. Haleluya. Mari kita takwakan Tuhan. Dalam surat saya ulangi menyampaikan Wahyu pasal 14 ayat 7 mengatakan, "Kamu akan Allah. Sembahlah Dia, puji Dia, muliakanlah Dia. Orang yang takwakan Tuhan, orang yang suka menyembah Tuhan, orang yang suka memuliakan Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan." Kalau orang mengatakan, "Saya pun juga termasuk takwakan Tuhan," tapi dia tidak menyembah Tuhan, dia tidak memuji Tuhan, itu bohong, menipu. Orang yang takwakan Tuhan, ya, tanda-tandanya saudaraku, dia suka menyembah, dia suka memuji, dia suka memuliakan Tuhan. Haleluya. Itu sebabnya mari tahun 2022 jadikan saudara orang-orang yang suka menyembah, suka memuji, suka memuliakan Tuhan. Sehingga saudara orang yang takwakan Tuhan, saudara sudah dipersiapkan tempat kita selama 1000 tahun ini. Sepertinya kembali ke Taman Firdaus. Taman ini tidak berkurang kita. Ya. Nah, ini yang dikatakan tadi tema kita yang disampaikan pada Natal bahwa apa tema kita? Cinta kasih. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Bagaimana bisa terjadi kasih persaudaraan kalau tidak dibuatkan kasih ketaatan? Bohong semuanya saudara. Kalau orangnya tidak taat mendengar firman Tuhan, paling ditolongnya dibantunya orang kawannya saudaraku. Ya dia nanti balasan. Kapan balasan saya? Nah, tapi kalau orang yang taat, orang yang dengar daripada firman Tuhan, sudah pasti akan mencari kasih persaudaraan. Jadi makanya harus diawali kita yaitu ketaatan, ya ketaatan kita mendengar yaitu firman Tuhan. Nah, jadi sebabnya kita meminta karunia. Haleluya. Tanpa dikaruniai kita tidak bisa mendengar. Tidak seperti orang dulu yang mendengar sekarang, tapi coba nanti gila dan dengar. Tapi kalau orang yang dikaruniai terus dia ingat-ingat, dia sepertinya terus bekerja, sehingga ketaatan
kepadamu. Dengar firman Tuhan saudara, akan menduakan kasih persaudaraan. Kalau Yesus datang dari surga, dia tidak mencari kesenangan. Mari kita lihat dari Roma pasal 15. Pasal 15, Roma pasal 15 ayat 2. Setiap orang di antara kita harus, perhatikan ya, ini kalau kita menjadi orang taat, berarti kita dengan firman Tuhan. Ya, sebagai ini, jangan mengeraskan hati. Amin. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga seperti Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka, ia mencerca kau terlalu menaik aku. Nah itu, karena kita orang yang punya Tuhan, orang yang taat, pasti kita sadar bahwa rupanya aku bekerja keras bukan untuk diriku, berarti untuk mencari kesenangan orang lain. Nah coba kalau pakai logika saudara, mati-mati ya, mati-mati kerja, bagaimana aku kasih kesenangannya? Kan begitu. Sampai aku tidak tidur malam, mungkin orang tua. Nah, berarti enak-enak aja kau mencari kesenangan. Sampai mati-matian aku sampai malam tidak tidur. Begitu. Tapi oleh karena kita orang taat, orang yang dikerjai Tuhan, sehingga kita sadar rupanya ada istilahnya hukum habis tuai. Banyak memberi, banyak menabung, banyak menuai. Banyak memberi, banyak menuai. Rupanya tidak sia-sia. Apa yang kita berikan pasti Tuhan itu paham. Ya, itu karena kita terima dengan iman. Jadi kita, saudaraku, bekerja keras. Kalau kita orang yang dikerjai Tuhan, orang yang taat, berarti kita bekerja keras itu untuk orang lain, bukan untuk diri kita. Ya, kecuali kalau kita orang yang berhutang, bayar hutang dulu. Haleluya, haleluya, bayar hutang dulu. Selesai hutang nanti baru pikirkan orang lain. Kita malu kalau orang yang berhutang, tapi usahakan cepat-cepat selesai hutang. Haleluya. Karena kalau kita tidak selesai hutang, bagaimana kita? Ya bisa membangun kasih persaudaraan. Coba kan kalau orang-orang kita berapapun kita jemaat ini, 5 orang pun, 5 orang yang dikarunia Tuhan memiliki hati yang taat, bisa kita kumpul saudara 5 juta. Baru kita berikan sembako, baru kita bagi-bagikan sama orang. Itu yang membuatkan kasih persaudaraan. Haleluya. Kita doakan